Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal asdiqa al-izza, nahnu min firqati thaminah. Sanubayyin ilaikum jami'an an sifatil qudrah wa iradah wal ilm wa ta'alluqihin. Wa ana kamutakallim al-awwal sa'abahasu ilaikum jami'an an sifatil qudrah. Wa mutakallim al-thani wa huwa Muhammad Ramadan saya bahasu ilaikum an ta'alluqi sifatil qudrah. Wa mutakallima ats-tsalitsah wa hiya Dina Kurnianti satta bahasu ilaikum an sifatil iradah. Wa mutakallima arabi'ah Lutfiyah Rahmawati satta bahasu ilaikum an ta'alluqi sifatil iradah. Wal mutakallim al-akhir wa huwa Ahmad Rifai Rahman saya bahasu ilaikum jami'an an sifatil ilm wa ta'alluqihi. Al-qudratu fil lughah. Qudrat secara bahasa yaitu kekuatan dan kemampuan. Wa arfan sifatun qa'imatun bidzatihi ta'ala yati biha ijadul mungkin wa idamuhu ala wafaqi ilmihi ta'ala wa iradatihi. Kemudian secara istilah, sifat kudrat adalah sifat yang berdiri sendiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kudrat ini mengadakan sesuatu yang mungkin dan meniadakan sesuatu yang mungkin atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qudratuhu ta'ala qa'imatun bidzatihi la tatafakku anhu. Maka sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala ini berdiri sendiri, adanya ini berdiri sendiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dipisahkan. Azaliyatun bi azaliyatihi subhanahu wa taala. Dan sifat kudrah ini adanya tuh azali, sejak dahulu, sama dengan adanya Allah Subhanahu wa taala itu azali. Wa wadhifatuha annal mumkin biha yaqbulul ijad wal i'dam tab'an li iradatihi ta'ala. Nah, dan sifat kudrat ini ialah mengadakan sesuatu yang mungkin adanya dan meniadakan sesuatu yang mungkin tidak adanya. Dalilul aqli. Allah Subhanahu wa ta'ala sani'un qadimun lahu masnu'un hadisun. Dalil akli tentang sifat kudrat yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ialah zat yang maha pencipta, ialah zat yang maha terdahulu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sesuatu yang diciptakan yang bersifat baru atau hadis. Dan juga dalilul akli ala dzalik wujudil alam. Dalil akli terhadap sifat kudrat Allah Ta'ala yaitu adanya alam. Li'annahu law lam yakun qadiran lakana ajizan. Karena jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, tidak berkuasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang ajiz, yang lemah. Walau kana ajizan lima wujida syai'un min hadzal alam. Dan seandainya Allah lemah, berarti tidak ada sesuatu pun yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di alam ini. Fayastahilu alaihi al-ajzu. Maka sangat-sangat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau Allah memiliki sifat ajiz, lemah. Tata'allaqu bil mumkin ala wajhi ta'thir ijadan wa idaman. Yaitu sifat kudrat ini berta'alluq atau mempunyai hubungan dengan hal-hal yang mungkin dari mengadakannya dan meniadakannya, seperti sasaran ta'alluq ya kepada yang mungkin-mungkin, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama segala mungkin yang belum ada, dan yang kedua segala mungkin yang sudah ada. Yang pertama segala mungkin yang belum ada, satu, menetapkan yang mungkin dalam keadaan tidak ada selama waktu yang dikehendaki. Yang kedua, berubahnya yang mungkin itu dari tidak ada menjadi ada. Nah, kemudian
segala mungkin yang sudah ada. Nah, pengaruh ta'alluq qudrat kepada sesuatu yang sudah ada, sesuatu mungkin yang sudah ada. Yang pertama adalah tetapnya yang mungkin itu dalam keadaan ada selama waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, berubahnya sesuatu yang mungkin itu dari satu kondisi kepada kondisi yang lainnya. Jadi ada taghayyur. Dan yang ketiga, kembalinya yang mungkin itu. Sesuatu yang mungkin tadi bisa kembali ke menjadi tidak ada gitu. Ad-dalilun naqli wa qad ja'at ayatul Qur'an yata'allaqu bil qudratil ilahiyyati wa qawluhu ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim alam tara anna allaha anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hatama inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-an seubayin at-talaqah as-sifatu al-qudrah. At-talaqah as-sifatu qudrah yang qasimu ila qismain. Al-ula at-ta'alluq as-suluhi wa huwa at-ta'alluq at-qadim bima'na annaha fi azali solihatu lil ijadi wal i'dam ala wafqi ta'alluqil iradah al-azaliyah bihima la yazal ta'alluqu al-qadim solihiyah as-sifah li adai wazifatiha fil azali ay laisa mansub as-sifah mawjudan fil khariji wa bima'na akhra malam yunjiz ta'alluquhu bil fi'li. Nah, di sini at-ta'alluq as-suluh, yaitu ta'alluq yang qadim, yaitu ta'alluq yang lampau atau yang sudah qadim. Di mana pada ta'alluq ini yaitu bermakna pada masa zaman ajali, di mana pada masa ini belum ada penciptaan makhluk, belum ada penciptaan alam semesta. Nah, pada zaman azali itu Allah dengan sifat kudrahnya itu solihatul lil ijadi wal i'dam, sudah memiliki kepatutan, sudah memiliki kelayakan untuk menciptakan atau untuk mewujudkan ataupun untuk meniadakan sesuatu, di mana ini atas kehendak Allah, atas irodanya Allah, kehendaknya Allah di zaman azali. Dan meskipun hal itu belum terwujud, karena pada masa azali ini Allah punya kepatutan untuk menciptakan dan juga punya kepatutan untuk meniadakan, di mana ini sesuatu itu belum sampai tahap dalam pelaksanaan atau belum sampai tahap terjadinya. Dan kepatutan ini merupakan sifat yang ada pada zaman azalinya ini, pada kudrahnya Allah tersebut. Ini bukan dikaitkan pada sifat yang mewujud, artinya belum sampai tahap pelaksanaannya seperti itu. Atau dalam makna lain atau dalam maksud lain adalah sesuatu yang belum sampai ta'alluqahnya, yang belum sampai hubungannya itu sampai ke tahap pelaksanaan peniadaan atau dalam pelaksanaan menciptakan atau mewujudkan. Ini pada masa azalinya, ta'alluq yang satu ini. As-tsani at-ta'alluq at-tanjizi wa huwa at-ta'alluq al-hadis al-muqarin li ta'alluqil iradah bil hudus al-hali ma tamma lahu jami' jihadih aw ma kana mansubahu mawjudan wa bi ma'na ukhra huwa ma anjaza bil fi'li. Ta'alluq
tanjizi atau yaitu ta'aluk yang hadis, ta'aluk yang pada sesuatu yang baru, ini ta'aluk yang berhubungan yang dengan kehendaknya Allah dengan sesuatu yang baru, dengan sesuatu yang ada. Jadi pada ta'aluk ini yaitu Allah meniadakan sesuatu dan juga mewujudkan sesuatu itu sudah ada pada tahap pelaksanaannya pada ta'aluk yang satu ini. Wa ta'aluk as-suluhi amma min at-tanjizi. Famasalan qadratullah ta'ala as-solihah lil ijari Hamzah tabiban atau muhandisan. Di sini pada ta'aluk yang suluhi dan ta'aluk yang tanjizi atau ta'aluk yang qadim dan ta'aluk yang hadis. Nah, di sini seperti halnya di sini disebutkan kalau ta'aluk yang suluh atau ta'aluk yang qadim itu lebih umum ketimbang daripada ta'aluk yang tanjizi. Di sini ada sedikit contoh seperti halnya kudrahnya Allah dalam kepatutan menjadikan Hamzah itu sebagai dokter atau sebagai insinyur. Walakin, nah itu berupa yang ta'aluk yang as-suluhi atau ta'aluk yang qadim. Walakin ta'aluk tanjizi aujad al-an ala khusus ihda sifataini. Nah, sedangkan pada ta'aluk yang tanjizi itu sudah mewujudkan yang sekarang apakah untuk menjadi tobib atau untuk menjadi muhandis tuh. Jadi kalau yang ta'aluk sulh itu lebih umum karena hanya karena patut untuk menjadikan Hamzah itu dokter atau untuk menjadikannya sebagai seorang muhandis, sebagai insinyur. Nah, tapi kalau yang untuk yang ta'aluk yang tanjizi itu dimana sudah pada tahap mewujudkan Hamzah itu untuk menjadi salah satu dari dokter ataupun insinyur itu. Syukran. Ana kalmutakallimah ats-tsalisah wa uridu an ubayyina lakum an sifatil ma'ani ats-tsaniyah wa hiya sifatul iradah. Al-iradatu lughatan al-qasdu wal masyiatu wa didduha al-karahah. Iradah secara bahasa artinya yaitu maksud atau tujuan dan kehendak. Dan lawan dari sifat iradah ini adalah sifat karahah yang artinya terpaksa. Wa arrafaha al-mutakallimuna bi annaha sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala tukhassisu al-mumkinah bi ba'di ma yajuzu alaihi. Dan adapun pengertian iroda menurut para ulama ilmu kalam yaitu iroda adalah sifat ma'ani yang artinya Allah berdiri dengan zatnya dan menentukan sesuatu dengan kemungkinannya. Dalam arti lain bahwa Allah mungkin berkehendak untuk bertindak atau menentukan segala sesuatu sesuai keinginannya. Allah memiliki kehendak yang sangat luas. Dia mungkin berkehendak memberikan kekayaan kepada orang yang dia kehendaki dan Allah juga berkehendak untuk mencabut kekayaan darinya. Allah mungkin berkehendak memberi kemuliaan kepada orang yang dia kehendaki dan Allah juga mungkin mencabut kemuliaan dari orang tersebut. Di tangan Allah segala kehendak. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang Dia kehendaki. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan kehendaknya Allah dan segala yang terjadi di dunia ini berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah. Ad-dalilul aqli ala sifatil iradah. Inna kulla kain muradullahi ta'ala wa ma laysa bikain laysa muradan lahu. Fadalla ala anna ma tahaqqaqa fil kauni min khairin aw syarrin qad khassasahu Allahu bil wujudi. Dalil nakli dari sifat iradat yaitu sesungguhnya seluruh perkara-perkara yang ada itu atas kehendaknya Allah Ta'ala sesuai keinginannya Allah, dan perkara yang tidak ada berarti itu bukan kehendak dan keinginan Allah untuk mengadakan wujudnya, maka menunjukkan atas terrealisasikannya seluruh perkara-perkara yang ada baik itu dari kebaikan ataupun dari keburukan, itu semua adalah yang telah Allah khususkan adanya dan yang telah Allah kehendaki adanya. Dalilun nakli ala sifatil iradah. Qarara al-Qur'anul Karim isbatal iradati wal masyiah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Surat Hud al-ayah 107. Dalil nakli dari sifat iradah. Al-Quran telah menentukan adanya ketetapan sifat iradah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yang ada dalam firman Allah pada surat Hud ayat 173. Inna rabbaka fa'alul lima yurid, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Aftarul imani bi sifatil iradah hinama yuqinul insan bi anna Allaha fa'alul lima yurid wa anna kulla syai'in yaqa'u bi iradatihi subhanahu fala yantabuhu qalaqun wala yurawiduhu ittirabun wala yata'affafu min musibatin alammat bihi.
Pengaruh dan dampak yang diperoleh dari mengimani sifat irodahnya Allah adalah ketika manusia itu meyakini bahwa Allah Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki dan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi berdasarkan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah manusia akan merasa ragu, resah, kebingungan dan mengeluh atas segala sesuatu atau kejadian yang terjadi dan menimpa dirinya. Dengan demikian, maka cara kita meyakini sifat irodah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meyakini bahwa segala sesuatu apapun itu adalah atas kehendaknya, sehingga kita tidak patut sombong sama sekali atas segala yang telah kita dapatkan, baik kekayaan, kepintaran maupun kekuasaan, karena semua itu adalah mutlak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita pun tidak patut menyalahkan keadaan, baik bencana, kemiskinan maupun apapun yang terjadi kepada diri kita, karena semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang dikirimkan untuk menguji kesabaran kita. Maka yang harus kita lakukan adalah selalu bersyukur dan berhusnuzon, berbaik sangka atas segala kehendak Allah yang diberikan kepada kita. Toyib, rubbama ikhtafaitu hadza minni fasatastamir al-mutakallim ba'di faltatafaddal 'alaiha mashkura. يعني عموم تعلق صفات الإرادة، يعني أن إرادة الله تعالى مثل قدرته في وجوب عموم تعلقها بجميع الممكنات التي منها الشرور والقبائح وعدم تناهي متعلقاتها ووجوب وحدتها بلا تفاوت. وإن اختلفت جهة التعلق فيهما فإن القدرة إنما تتعلق بالممكنات تعلق الإيجاد أو الإعدام، والإرادة إنما تتعلق بها تعلق التخصيص فتخصص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه. Jadi qudrah dan iradahnya Allah itu hanya kepada segala sesuatu yang mungkin yang bisa diterima oleh akal kita. Misalnya kayak gini, Allah irodah berkehendak untuk menciptakan bayi, misalnya menciptakan bayi dalam rahim seorang ibu. Nah itu kan sesuatu yang mungkin. Nah nggak bisa dengan sesuatu yang mustahil. Misalnya Allah kan kudrah, Allah maha kuasa. Bisa nggak Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari Allah sendiri gitu, menciptakan Tuhan misalnya yang lebih besar dari Allah? Maka hal ini sesuatu yang mustahil, makanya ini tidak bisa, dalam hal itu tidak bisa. Kemudian ta'alluqat al-iradah lil iradah ta'alluqani. Al-awwal suluhi qadim wa huwa salahiyatuha fil azal at-takhsis ma'a thubut at-takhsis bil fi'li azalan wa huwa ma yuradu min umumi ta'alluq al-iradah bi jami'il mumkinat. Ini maksudnya suluhi qadim itu tuh misalnya gini ya, ketika Allah mempunyai kudrat untuk menciptakan sesuatu, kudrat atau kemampuan itu kan kehendaknya itu udah ada sejak zaman azali. Nah kan qadim berarti udah lama sejak zaman azali, tapi belum ada di zaman sekarang, belum tercipta gitu. Tapi ada kemungkinan bisa tercipta atau tidak terciptanya sesuatu tersebut. Misalnya Allah mau menciptakan Umar. Nah Umar ini kemungkinan bakal ada, kemungkinan juga tidak diciptakan gitu. Jadi sifatnya itu masih mungkin, belum benar-benar tercipta dalam kenyataannya. Maka itu disebut suluhi qadim. Nah الثاني تنجيز قديم وهو تخصيص الله تعالى شيء إلا بصفة التي يعلم أنه يوجد عليها في الخارج، سواء ظهر هذا الممكن إلى طور الوجود أم لم يظهر بعد. وهذا التعلق لا أموم فيه، إذ هناك أمور ممكنة لم تثبت في الخارج كإيمان أبي جهل فإنه ممكن ولم تتعلق به الإرادة ta'alluqan tanjizian iz law ta'allaqat bihi liwajid kadzalika annahu lam yujad. Nah, kalau tanjizi qadim ini sudah tercipta, sudah ada, Allah sudah berkehendak untuk menciptakan sesuatu. Misalnya Allah menciptakan rahmat. Nah, kan sekarang rahmatnya sudah ada, sudah wujudnya sudah nyata. Nah, ini berarti masuknya ke tanjizi qadim. Irodahnya mah sudah ada sejak zaman azali, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadhihi al-munasabah urid an ashraha lakum 'an sifatil 'ilmi fi 'ilmi at-tauhid. صفات العلم. بداية أبدأ بتعريف صفات العلم. العلم لغتان مطلق الإدراك واليقين، وأما اصطلاحا وهو صفات أزلية قائمة بذاته تنكشف بها المعلومات عند تعلقها بها. والآن هيا بنا نخطو إلى تعلقات في صفات العلم. أن العلم في وجوب تعلقه بالممكنات ووجوب عدم تناهي متعلقات ووجوب وحدته. ومن الجدير بالذكر أن العلم لا يختص دائما بالممكنات، لكن عام من ذلك كالقدرة والإرادة. واعلم أن العلم يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي، فيتعلق بالواجبات الجائزة والمستحيلات، ويتعلق العلم تنجيز قديم، فيعلم الله تعالى الأشياء أزلا على ما هي عليه، وكونها وجدت في الماضي أو موجودة
في الحال أو ستجاد في المستقبل. أطوار في المعلومات لا تجاب تغييرا في التعلق العلمي إذا المتغير إنما هو صفة المعلوم لا تعلق العلم. وعدم تناهي علمه سبحانه وتعالى أن علمه لا يقف عند حد، وإنه لا يتناول ما لا يتناهى من الموجودات، فلا يتوقف عما لا يتناهى كالأعداد والأشكال ونعيم الجنان. فهو شامل لجميع المتصورات المعقولات، واجبة كذاته وصفاته ومستحيلة. ومن الممكن هذا مني، شكرا على حسن اهتمامكم واستماعكم. شكرا.